Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen mata kuliah Production and Operation Analysis dan juga rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok POA 04 kelas ANDA yang terdiri dari saya, Feni Damayanti, lalu ada Mbak Safira Paramasangkati, Mas Abdul Jalil, Mas Daniel Andrian Sembiring, dan juga Mas Sutrisno. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah Production and Operation Analysis dengan studi kasus La Familia Bike. Baik, Bapak dan Ibu, pada slide ini kami ingin menunjukkan alur analisis yang kami gunakan. Secara sederhana, Production and Operation Analysis merupakan metode analisis yang membantu perusahaan dalam mengelola aktivitas produksi dari operasi mulai dari peramalan permintaan, perencanaan agregat, pengendalian persediaan, penjadwalan produksi, sampai kebutuhan material dan penjadwalan operasi. Dan pada studi kasus La Familia Bike ini, alurnya kami susun menjadi 5 tahap, yaitu forecasting digunakan untuk mendapatkan proyeksi permintaan, kemudian agregat planning untuk menentukan strategi kapasitas produksi dan pemenuhan demand, setelah itu masuk ke MPS dan MRP, di mana rencana produksi diterjemahkan menjadi jadwal induk produksi dan kebutuhan material, dan selanjutnya hasil kebutuhan material digunakan pada load sizing, dan terakhir adalah inventory control dan scheduling. Baik, Bapak dan Ibu, pada modul 1, fokus analisis kami adalah forecasting atau peramalan. Forecasting dapat dipahami sebagai proses memperkirakan kondisi di masa depan yang akan datang dengan memanfaatkan data masa lalu dan model tertentu. Pada kasus La Familia Bike, kami menggunakan data historis penjualan dari Januari 2019 sampai Desember 2021 sehingga terdapat 36 periode data aktual. Kalau kita lihat grafik di sebelah kiri, terdapat kecenderungan penjualan yang meningkat dari waktu ke waktu, namun peningkatan tersebut tidak sepenuhnya linear karena masih terdapat fluktuasi pada beberapa periode. Jadi data memiliki dua karakteristik penting, yaitu tren dan juga pola musiman atau seasonality. Karena itu, salah satu metode yang kami evaluasi adalah time series decomposition atau TSD. TSD digunakan dengan memisahkan komponen tren dan seasonality sehingga model tidak hanya mengikuti kecenderungan kenaikan penjualan tetapi juga mempertimbangkan pola musiman yang muncul pada data historis. Hasil forecast menggunakan TSD ditunjukkan pada grafik sebelah kanan. Dari hasil tersebut, forecast pada Januari 2022 sebesar 87.369 unit, kemudian meningkat sampai 98.997 unit pada Desember 2022. Jika seluruh periode forecast tahun 2022 dijumlahkan, diperoleh total proyeksi sebesar 1.099.958 unit. Jadi angka 1.099.958 unit ini yang menjadi hasil utama dari forecasting dan nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk tahapan analisis berikutnya. Namun sebelum menentukan bahwa TSD adalah metode terbaik, kita perlu membandingkan dengan metode forecasting lainnya. Nah, pada slide ini yaitu kami menggunakan Holtz Linear Exponential Smoothing sebagai metode pembanding. Pada metode Holtz, kami menggunakan dua kombinasi parameter. Holtz 1 menggunakan nilai alpha 0,1 dan beta 0,1 dengan parameter yang lebih kecil. Model memberikan pemulusan yang lebih halus sehingga lebih stabil dalam merespon perubahan jangka pendek. Sedangkan Holtz 2 menggunakan alpha 0,5 dan beta 0,3 sehingga model lebih responsif terhadap perubahan data terbaru dan kecenderungan mengikuti perubahan atau agresivitas data dengan lebih cepat. Setelah ketiga metode tersebut dijalankan, kami membandingkan performanya menggunakan tiga indikator error, yaitu MAP, MAD, dan juga MSE. Dari tabel terlihat bahwa time series decomposition menghasilkan MAP sebesar 1,81%, MAD sebesar 1,138, dan MSE sebesar 2.097.976. Sementara itu, Holtz 1 memiliki MAP 2,56% dan Holtz 2 sebesar 3,43%. Karena prinsip evaluasi forecasting adalah memilih metode dengan error paling rendah, maka berdasarkan ketiga indikator tersebut, time series decomposition menjadi metode terbaik. Jadi pemilihan TSD bukan hanya karena grafik forecastnya terlihat sesuai, tetapi juga didukung oleh hasil evaluasi akurasi. Dan untuk memperjelas hasil tersebut, slide berikutnya menunjukkan perbandingan akurasi secara visual. Dan pada slide ini, hasil perbandingan tadi kami visualisasikan agar lebih mudah terlihat. Pada indikator absolute percentage error, time series decomposition menghasilkan nilai paling rendah yaitu 1,81% dibandingkan Holtz 1 sebesar 2,56 dan Holtz 2 sebesar 3,43%. Hal yang sama juga terlihat pada indikator MAD, di mana TSD menghasilkan nilai 1.138 lebih rendah dibandingkan Holtz 1 sebesar 1.811 dan Holtz 2 sebesar 2.465. Untuk MSE, TSD juga menghasilkan error paling rendah yaitu sekitar 2,98 juta, sedangkan Holtz sekitar 4.902 juta dan juga Holtz 2 sekitar 8.000 juta. Jadi TSD unggul pada ketiga indikator evaluasi bukan hanya pada satu ukuran error. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi, tracking signal akhir sebesar 0,09 yang masih berada dalam batas kendali yang digunakan yaitu plus minus 4. Artinya hasil forecast tidak menunjukkan indikasi bias yang signifikan. Dengan demikian, kami menetapkan time series decomposition sebagai metode forecasting terpilih. Dan yang paling penting, hasil ini kemudian menjadi input untuk proses perencanaan berikutnya. Total demand tahunan, hasil TSD juga memberikan gambaran mengenai pola musiman berdasarkan seasonal index. Pada buktinya, secara relatif, kuartal keempat menunjukkan pola permintaan yang lebih tinggi dibandingkan kuartal lainnya. Hal ini penting karena forecast tidak hanya memberikan total permintaan tahunan, tetapi juga menunjukkan bagaimana permintaan tersebut tersebar sepanjang tahun. Namun, dari total forecast tersebut, diperoleh kebutuhan Greenbike tahun 2022 sebesar 553.751 unit. Angka inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi kapasitas pada aggregate planning. Jadi berdasarkan hasil forecasting pada tahun 2022, permintaan Greenback diperkirakan mencapai 553.771 unit. Dengan kapasitas produksi reguler perusahaan yang dihitung berdasarkan 85 pekerja, 8 jam kerja per hari, dan maksimum 3 jam lembur, kapasitas yang tersedia hanya di 412.823 unit. Artinya, terdapat kekurangan kapasitas sebesar 140.928 unit, atau sekitar 25,4% dari total permintaan. Karena kapasitas reguler tidak mencukupi, maka perusahaan perlu melakukan strategi tambahan untuk memenuhi permintaan pelanggan.
Pada tahap ini kami membandingkan dua alternatif strategi aggregate planning. Alternatif yang pertama adalah overtime ditambah dengan loss of sales. Strategi ini menghasilkan total biaya sebesar 222 miliar, 178 juta. Namun masih terdapat 14.228 unit permintaan yang tidak terpenuhi. Sementara pada alternatif kedua, yaitu overtime ditambah subkontrak, di mana total biayanya itu 221,91 miliar dan seluruh permintaan pelanggan dapat dipenuhi. Karena biaya totalnya lebih rendah, sekitar 271 juta,81 dan mampu memenuhi 100% permintaan, maka strategi overtime dan subkontrak dipilih sebagai hasil aggregate planning-nya. Setelah strategi kapasitas kita tentukan, berikutnya adalah kita harus memahami bagaimana satu unit produk ini disusun dari komponen-komponen penyusunnya. Jadi informasi ini diperlukan sebagai dasar perencanaan kebutuhan material pada tahap berikutnya. Pada slide ini ditunjukkan struktur produk dari Greenbike yang terdiri dari assembly chart, product structure, bill of material, dan flow process chart. Pada level 0 di sisi kiri itu adalah produk akhir yaitu Greenbike. Lalu produk ini tersusun dari dua assembly utama yaitu assembly 1 dan sub assembly 1. Selanjutnya komponen tersebut dipecah lagi menjadi body part, hub, rim, tire, dan spoke. Lalu di sisi kanan, berdasarkan bill of material, untuk membuat satu unit sepeda itu dibutuhkan satu body part, dua hub, dua rim, 30 spoke, dan dua tire. Di sini kita bisa melihat bahwa komponen spoke ini menjadi komponen yang paling dominan karena jumlah kebutuhannya mencapai 30 buah per sepeda. Oleh karena itu, perubahan perencanaan produksi akan sangat mempengaruhi kebutuhan dari spoke ini. Selain dari struktur produknya, kami juga menganalisis dari alur proses perakitannya, di mana dalam proses perakitannya itu terdapat 4 operasi, 3 aktivitas, 1 inspeksi, dan 2 penyimpanan. Dari hasil tersebut, kita dapat melihat bahwa sebagian besar aktivitas berada pada proses operasi dan juga transportasi, sehingga keduanya menjadi fokus utama dalam pengendalian proses perakitan. Jadi pada modul 2 ini kita dapat menyimpulkan bahwa kapasitas produksi reguler ini belum mampu memenuhi untuk permintaan tahun 2022. Dan yang kedua adalah untuk strateginya kita menggunakan overtime dan subkontrak karena memang paling ekonomis dan dapat memenuhi permintaan pelanggan. Serta untuk struktur assembly-nya, bahwa satu unit Greenbike ini dapat terdiri dari beberapa komponen utama, salah satunya adalah spoke. Oke, kita masuk ke master production schedule. Ya, MPS disusun dari 3 masukan ya, yaitu hasil forecast, customer order, aktual, dan parameter perencanaan untuk 12 periode Januari sampai Desember 2022. Parameter yang digunakan ialah lead time 1 periode, yang on hand awal ialah 500 unit, lot size 1 unit, safety stock ialah 8.750, dan demand time fence 4 periode, dan juga planning time fence 8 periode. Schedule bergerak pada rentang 36.510 sampai 49.465. Pada bulan Januari ada 48.379 unit, Oktober 38.541 unit, November 49.082 unit, dan Desember ialah 49.465 unit. Fungsi time fence di sini ialah menandai zona pesanan pasti, di mana perubahan jadwal hanya boleh dilakukan atas persetujuan manajemen puncak karena material sudah terikat. Planning fence menandai zona perencanaan di mana perubahan masih relatif murah, dan juga pemisahan ini menjaga kestabilan jadwal tanpa mengorbankan fleksibilitas. Berikut ialah planning order release periode pertama untuk seluruh komponen. Ya, satu jadwal itu diledakkan menjadi kebutuhan 8 komponen. Plan order release periode 1 yang bisa kita lihat di sini ialah ada 1.451.400 unit. Jauh di atas tire hanya punya 96.780 dan rim hanya 96.740. Sementara komponen rakitan berkisar 48.000 unit. Dua parameter yang membedakan penjadwalan rilis ialah lead time 2 periode untuk body part dan hub sehingga dirilis lebih awal. Lot size 70, 50, dan 100 masing-masing untuk assembly 1, body part, dan sub assembly 1. Perbedaan sebesar ini tidak berasal dari perbedaan permintaan produk jadi. Permintaannya identik. Perbedaannya murni ditentukan oleh bill of material. Spoke 30 per sub assembly membuat kebutuhannya 15 kali lipat komponen lain. Ringkasnya, MPS menentukan beberapa yang diproduksi. MRP menerjemahkannya menjadi apa, berapa banyak, dan kapan material harus tersedia. Slide ini saya akan menjelaskan perbandingan antara list unit cost atau LUC dan Wagner Wittin dalam metode load sizing, mana keduanya menggunakan dasar biaya yang sama, yaitu biaya pesan K dan biaya simpanan atau H. LUC merupakan metode heuristik yang memilih pemesanan berdasarkan biaya per unit dan relatif lebih sederhana dalam perhitungannya. Nah, sementara itu, di Wagner Wittin merupakan metode pemrograman dinamis yang mengevaluasi berbagai kombinasi periode untuk memperoleh biaya minimum atau solusi yang optimal. Nah, jadi secara sederhana, LUC lebih mudah dapat cepat digunakan, sedangkan Wagner Wittin lebih kompleks tetapi dapat memberikan solusi yang optimal. Hasil perhitungan dari 8 komponen dan 12 periode. Ternyata, metode list unit cost dan Wagner Wittin menghasilkan solusi yang sama dengan total biaya yang seluruhnya sebesar 2.652.000 dan selisihnya adalah 0. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Wagner Wittin merupakan metode yang menghasilkan solusi yang optimal pada kasus ini, list unit cost juga mampu memberikan hasil yang sama. Berdasarkan hasil tersebut, kebijakan yang dipilih adalah lot for lot, yaitu jumlah pemesanan disesuaikan dengan kebutuhan setiap periode, atau QT sama dengan DT. Dengan demikian, tidak ada persediaan yang tersimpan antar periode sehingga biaya penyimpanan akan menjadi 0. Nah, jadi kesimpulannya, kedua metode yang memberikan hasil yang sama dan lot for lot-nya menjadi pilihan yang sesuai karena dapat memenuhi kebutuhan tanpa menimbulkan biaya penyimpanan. Selanjutnya, kita melihat mengapa penggabungan pesanan antara periode tidak memberikan keuntungan pada kasus ini. Kuncinya adalah membandingkan penghematan biaya pesanan dengan tambahan biaya penyimpanan.
Penggabungan hanya layak jika penghematan biaya pesan lebih besar daripada biaya simpanan. Sebagai contohnya pada assembly pertama, nilai K-nya dibagi dengan H menjadi sekitar 13 unit, sedangkan permintaannya mencapai sekitar 36.500 sampai 49.905 unit per periode. Artinya, permintaan jauh melebihi batas yang memungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Contoh lainnya pada body part. Nah, penggabungan periode kedua memang menghematkan biaya pesanan sebesar 50.000, tetapi menimbulkan tambahan biaya sekitar 833,58 juta. Jadi jelas bahwa penghematan biaya pesan jauh lebih kecil dibandingkan tambahan biayanya, simpanannya. Oleh karena itu, penggabungan pesanan tidak ekonomis dan lot for lot tetap menjadi pilihan yang paling sesuai. Secara manajerial, yang perlu diperhatikan bukan mencari metode yang lebih kompleks, tetapi menekankan biaya penyimpanan dan memastikan keandalan pemasok karena lot for lot tidak menyediakan persediaan pengamanan. Selanjutnya yaitu modul 5 yang akan membahas terkait dengan inventory control. Kemudian yang pertama kita akan bahas terkait dengan rantai perhitungan Kanban. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat simbol L, G, D, F. Nah, kemudian saya bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu simbol G. G itu 192 unit, yaitu artinya adalah kebutuhan finished good selama expected lead time. Kemudian untuk simbol D 512 per jam, yang artinya adalah laju kebutuhan komponen tersebut, yaitu G dikali 4 per unit dibagi lead time. Kemudian hub yang dipakai yaitu 2 per sepeda, sehingga lajunya 2 kali laju pada produk jadi. Kemudian untuk K yaitu ada 10 kartu. Apa artinya? 10 kartu itu artinya jumlah kartu Kanban atau yang akan menjadikan sebagai kapasitas kontainer yang akan digunakan. Kemudian lambang U atau simbol U yaitu 46 unit. Artinya muatan aktual pada satu kartu Kanban yaitu terdapat 46 unit. Kemudian untuk M yaitu maksimum inventory. Nah, di sini terdapat 450 unit untuk maksimum atau batas material di dalam sistem. Kemudian nilai G di sini identik ya untuk seluruh komponen karena semuanya mendukung jumlah finished good yang sama. Yang kemudian yang membedakan adalah hanya 3 hal, yaitu yang pertama 4 per unit, kemudian total lead time dan kapasitas kontainer itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada grafik ya terkait dengan analisis Kanban. Nah, dari total 221 kartu Kanban, salah satu yaitu Spox menguasai 150 kartu sendiri atau 69,68% jika dipresentasikan. Kemudian dengan nilai maksimum inventory yaitu 5.066 unit dan laju kebutuhan sebanyak 7.675 unit per jam. Jika dibandingkan dengan assembly 1 hanya 2 kartu maksimum inventory sebanyak 58 unit, yaitu untuk 1 part per unit. Selanjutnya yaitu terkait dengan urutan job ya, untuk menentukan idle time. Ini bukan beban proses. Ini salah satu materi ya terkait dengan operational scheduling. Nah, di sini ada 3 proses ya pada beban aktual. Yang pertama ada LED ya, LED. Kemudian yang kedua ada proses milling, kemudian yang ketiga ada proses CNC. Nah, 3 job komponen ini terdapat yang pertama yaitu ada komponen rem, kemudian brake pad dan rod ya. Kemudian melewati 3 mesin berurutan. Yang pertama untuk mesin LED sendiri itu waktunya 16 menit. Kemudian pada proses milling itu membutuhkan waktu 18 menit sehingga menjadikan proses tersebut menjadi bottleneck. Kemudian setelah proses milling, kemudian selanjutnya CNC yang membutuhkan waktu 12 menit. Di sini terkait dengan tenaga kerja ya, atau kapasitas optimasi ya, jumlah engineer dan kemampuan produksi harian. Nah, mode linear diselesaikan dengan Lingo ya. Jadi kita selesaikan dengan Lingo versi 21.0 dengan pola kerja 5 hari yang diikuti oleh 2 hari libur yang berturut-turut ya. Hasil yang didapatkan dari pengolahan data menggunakan Lingo dengan model integral linear programming terdapat 85 engineer minimum ya. Di sini objective value-nya terdapat 0 invisibilities dan 14 iterasi dengan waktu komputasi 0,07 detik. Sehingga alokasi per kelompok jadwal dapat ditentukan dengan X1 dikurangin X7 dibagi 11, 8, 12, 7, dan 16 engineer. Kemudian urutan proses dalam optimal prosesnya yaitu LED ya. Yang pertama kemudian milling CNC dengan waktu kerja efektif sebanyak 480 menit per hari, sehingga mesin bottleneck pada proses tersebut yaitu terdapat pada milling yaitu 18 menit, idle time 12 menit, sehingga kapasitas yaitu menjadi 26 city pack per hari untuk 1 hari kerja. Baik, terima kasih Mas. Baik Bapak dan Ibu, pada slide terakhir ini, kami merangkum 5 pembelajaran utama yang kami dapatkan dari keseluruhan proses analisis. Yang pertama yaitu akurasi hulu menentukan hilir. TSD dengan MAPE 1,81% menjadi basis tunggal seluruh rencana kapasitas, jadwal induk, dan kebutuhan material. Yang kedua, fleksibilitas kapasitas lebih murah daripada kehilangan penjualan. Subkontrak menghemat 271,81 juta sekaligus menutup seluruh 553.751 unit permintaan. Yang ketiga, struktur produk adalah pengganda beban material. Spox 30 kali per rakitan menghasilkan 1,45 juta unit kebutuhan dan 69,68% dari total kartu Kanban. Yang keempat, struktur biaya bukan metode yang menentukan kebijakan lot. Rasio K dibagi H yang sangat kecil membuat lot for lot optimal. Heuristik dan pemrograman dinamis bertemu di 2.652.000. Dan yang kelima, bottleneck menentukan kapasitas nyata. Milling mesin 18 menit membatasi output pada 26 unit per hari meskipun urutan job sudah dioptimalkan.
Dan kami menutup dengan 3 rekomendasi lanjutan bagi La Familia Park, yaitu yang pertama, turunkan biaya simpan. Perbaikan tata letak gudang dan percepatan perputaran persediaan akan membuka peluang penggabungan pemesanan yang saat ini tidak ekonomis. Yang kedua, amankan pasokan stok. Komponen dengan 154 kartu Kanban ini menuntut kontrak pasokan, ruang penyimpanan, dan disiplin penarikan material yang paling ketat. Yang ketiga, seimbangkan lintasan produksi. Line balancing pada milling mesin adalah satu-satunya jalan menaikkan output harian di atas 26 unit. Demikian presentasi dari kelompok POA 04. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan selama presentasi ini berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.